Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ibu kota negara batu sama megah dan megahnya seperti sebelumnya. Tembok-tembok yang menjulang tinggi seperti barisan pegunungan luas yang membentang di sekitar kota. Formasi ilahi diaktifkan, tetapi dihancurkan. Shi Hao telah tiba. Dia berdiri di depan kota dan menatap dalam diam untuk waktu yang lama. Tembok kota tampak seperti terbuat dari logam hitam karena bersinar dengan cahaya dingin, jelas karena kekuatan simbol. Sayangnya, mereka telah dihancurkan, dan yang tersisa hari ini hanyalah jejak formasi yang hancur. Gerbang kota terbuka dan orang-orang datang dan pergi, bahu mereka saling bergesekan karena banyak makhluk yang bergerak. Kota ini masih dipenuhi dengan aktivitas. Kunjungannya kali ini membuat Shi Hao merasa sedikit berbeda. Saat itu, dia bergegas ke sini dengan bersemangat dan penuh harapan untuk mencari kakeknya, namun pada akhirnya, dia bertarung melawan Rain Clan dan Martial Imperial Manor, mengguncang seluruh ibu kota batu. Kota saat ini penuh dengan aktivitas tersembunyi. Dengan hilangnya Kaisar Batu, kota itu menjadi kacau balau, dan akibatnya, sekte-sekte besar di luar wilayah ini akan ikut campur. Karena itu, kunjungannya kali ini mungkin lebih berbahaya. Alam yang lebih tinggi sangat kejam. Mereka memandang rendah makhluk-makhluk di bawah mereka, membunuh dan menjarah sesuka hati mereka. Sementara itu, di alam bawah, kepercayaan Dao yang terkait dengan mereka semua bergerak seperti harimau dan serigala. Shi Hao memasuki kota. Dia terus maju tanpa berhenti. Tujuannya adalah istana. Dengan hilangnya kaisar manusia, apa yang tersisa di tempat itu? Alasan dia memasuki kota secara alami karena dia memiliki kepercayaan diri. Sementara para ahli tertinggi berada dalam kesulitan dan bahkan dewa terbunuh, dia sudah memasuki peringkat paling kuat di dunia ini. Tentu saja, bahaya masih ada. Tidak diketahui pengaturan apa yang telah dibuat oleh mereka yang berada di alam yang lebih tinggi atau orang macam apa yang datang dari sekte besar di luar wilayah ini. Sebelum datang ke Stone Capital, Shi Hao mengabaikan kutukan pagoda kecil itu dan membangunkannya lagi untuk meminta bimbingan, karena situasi ini terlalu besar dengan bahaya fatal mengintai di setiap sudut. Satu-satunya hal yang bisa dia pastikan adalah bahwa ini adalah periode waktu kosong yang paling tidak berbahaya baginya. Bencana besar baru saja mundur, dan dengan gerbang antara alam tertutup, tidak mungkin bagi individu yang ditinggalkan oleh warisan besar untuk membunuhnya. Ada banyak orang di sepanjang jalan, membentuk arus pergerakan. Ada banyak toko di setiap sisi jalan, dan suara penjual terus terdengar. Itu sibuk dengan aktivitas. Hilangnya kaisar manusia hanya menyebar di antara para pembudidaya. Orang biasa belum menyadarinya. Shi Hao berkata dengan lembut. Jika orang normal tahu, suasana ibu kota mungkin sangat gugup dan sedih. Dia dengan tenang melanjutkan, dan dalam sekejap, dia melakukan perjalanan lebih dari 10 li. Meskipun ada banyak orang dan tidak ada kekurangan pembudidaya di antara mereka, tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Lagi pula, ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, jika mereka tidak ingin menarik perhatian, tidak ada yang akan memperhatikan mereka bahkan jika mereka bertemu satu sama lain. Tiba-tiba, langit dan bumi menjadi sunyi, dan seluruh jalan tampak terpisah. Para pelancong diam-diam berpisah ke dua sisi, memperlihatkan ruang kosong. Orang-orang di jalan tidak menyadari sama sekali bahwa jenis adegan ini sedang dibuat. Shi Hao berhenti bergerak. Di depannya adalah seorang wanita muda yang cantik dan seperti dunia lain saat dia berdiri di sana dengan damai. Sudut matanya dan ujung alisnya berisi cahaya cerdas saat dia menghalangi jalan. Sosoknya tinggi dan ramping dan sangat indah.
Cahaya warna-warni ilahi meringkuk di sekelilingnya seolah-olah dia adalah lotus ilahi, menyebarkan aura suci ke dalam aktivitas manusia yang sibuk. Peri Yuchen! Dia muncul, apalagi begitu cepat. Belum lama sejak Shi Hao memasuki kota, namun dia sudah datang. Sosoknya yang cantik sedikit membungkuk saat dia dengan tenang melihat ke atas. Tak satu pun dari mereka berbicara sejenak. Jalan ini sangat luas, dan semua pejalan kaki secara tidak sengaja bergerak di sekitar domain yang kuat ini. Pada akhirnya, hanya mereka berdua yang tersisa di jalan ini. Mereka berdiri berhadapan satu sama lain dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Tidak ada gunanya. Yu Chen memecah kesunyian. Suaranya mengandung semacam magnet yang menggerakkan hati orang lain. Kecantikannya melebihi biasa, seolah-olah dia bukan orang dari dunia ini. Kulitnya licin dan berkilau, dan gaun putih saljunya berkibar tertiup angin, seolah-olah dia akan menghilang seperti makhluk abadi. Dia benar-benar luar biasa. Cahaya ilahi bersinar di sekelilingnya. Apakah kamu pikir aku akan kalah? Itu mungkin tidak terjadi. Suara Shi Hao jatuh. Dia tampan dan memiliki fitur halus. Selama bencana besar baru-baru ini, dia semakin berubah, membuatnya semakin luar biasa. Dia tampak seperti eksistensi tertinggi yang telah diasingkan dari surga. Cahaya ilahi meringkuk di sekelilingnya, dan pakaiannya melayang-layang, memberinya penampilan yang luar biasa. Jika orang lain melihatnya, mereka pasti akan terkejut. Pasangan pria dan wanita ini terlalu luar biasa. Tak satu pun dari mereka yang tercemar oleh aura manusia, seolah-olah mereka adalah teman abadi. Dengan kekuatanmu sendiri, apakah kamu pikir kamu bisa melawan dunia yang hebat ini? Bibir kemerahan Peri Yuchen terbuka dengan lembut, mengeluarkan suara lembut dan mengharukan. Matanya seperti air saat mereka melepaskan cahaya halus. Jenis kecantikan ini terlalu sulit ditemukan bahkan di seluruh dunia. Shi Hao mengakui bahwa penampilan Yu Chen benar-benar sangat cantik dan sulit untuk menemukan yang bisa menandinginya. Penyihir dan wanita berpakaian abu-abu kuno kemungkinan adalah satu-satunya yang bisa membandingkan. Salah, seharusnya aku yang bertanya pada kalian apakah kalian ingin melawan seluruh dunia ini. Apakah Anda ingin menjadikan semua orang di bawah langit sebagai musuh Anda? Ekspresi Shi Hao serius. Itu seperti makhluk abadi yang mengerahkan amarahnya dan mengungkapkan kekuatan ilahinya. Dunia besar juga bisa disebut kekuatan besar. Apakah kamu masih tidak mengerti? Suara Yu Chen lembut. Dia tampak lebih cantik dan seperti dunia lain. Kulitnya yang seputih salju dan wajahnya yang bersinar membuat bahkan bunga pun kehilangan warna. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapannya menjadi semakin mengancam. Mereka seperti dua garis listrik saat mereka mendarat di tubuh wanita itu. Guntur yang teredam bisa terdengar. Ruang menyala dan suara pipak berderak. Saudara Shi, kamu memiliki keterampilan yang cukup. Jika Anda terus maju dengan bakat Anda, akan ada hari di dunia yang luas ini ketika Anda akan melambung ke surga ke-9. Peri Yuchen membawa senyum hangat di wajahnya. Aku tidak punya niat untuk menjadi budak orang lain. Jika Anda mencoba membujuk saya untuk bergabung dengan sekte mending surga dan kemudian memasuki gerbang surga, lupakan saja. Shi Hao berkata dengan dingin. Jalan itu sepi. Orang-orang berlalu lalang dengan penuh sesak. Aliran kuda dan kereta yang tak berujung bergerak, namun tempat ini benar-benar kosong. Tidak ada orang ketiga di jalan yang luas ini. Kedua individu berdiri dalam konfrontasi dengan tidak ada yang mendukung. Shi Hao tahu bahwa jika masih ada orang yang bisa mengancamnya di dunia ini, Peri Yuchen ini pasti akan menjadi salah satunya. Saat itu, dia bahkan tidak takut pada Shi, jadi bagaimana dia bisa takut padanya sekarang? Ini adalah wanita surga Warping.
Begitu pertempuran dimulai, akan sulit untuk memprediksi siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Dia ramping dan cantik, tetapi wanita ini benar-benar terlalu kuat. Dia bisa memandang rendah berbagai daerah besar dan naik di atas rekan-rekannya. Jarang baginya untuk bertemu lawan yang layak. Kami berdua masih bisa dianggap kenalan. Kenapa kita tidak mengobrol? Yu Chen berbicara. Dia menggeser rambut di depan dahinya dan dengan tenang berdiri. Tindakannya kecil dan murni. Shi Hao tidak takut dan mengangguk. Dalam sekejap, jalanan sekali lagi riuh dengan kebisingan. Semua orang menjadi bingung mengapa ada ruang besar yang kosong, namun mereka semua bergerak di sekitarnya. Segera setelah itu, tempat ini sekali lagi dipenuhi orang. Shi Hao dan Pri Yu Chen bergerak berdampingan. Temperamen mereka luar biasa, seolah-olah mereka adalah sepasang batu giok. Laki-laki itu halus dan luar biasa, sedangkan perempuan seanggun abadi. Semua debu dan kotoran hilang, tidak menodai pakaian mereka yang berharga. Itu batu kecil itu. Dia kembali. Di dalam Stone Capital, benar-benar tidak banyak pembudidaya yang tidak mengenali Shi Hao, karena dia benar-benar telah menimbulkan badai di sini di masa lalu. Pertempuran yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu tampaknya telah terjadi kemarin dalam pikiran mereka. Jika bukan karena bencana besar yang baru saja berlalu, penampilannya pasti akan menimbulkan keributan besar. Meskipun demikian, masih banyak kultivator yang menunjukkan ekspresi terkejut. Itu karena situasi saat ini terlalu tegang. Sekarang setelah batu kecil itu kembali, apa yang akan terjadi? Beberapa hati orang mulai berdebar kencang. Misty Rain Restaurant adalah restoran tua dan terkenal. Itu terletak di sebelah mata air spiritual, jadi hujan berkabut turun sepanjang tahun. Tempat ini agak istimewa. Mata air spiritual menyembur keluar, menciptakan uap air yang mengelilingi wilayah ini. Itu menciptakan curah hujannya sendiri dan bertentangan dengan alasan meteorologi normal. Potongan-potongan uap air menyebar, membawa serta awan warna-warni. Itu membuat seluruh tempat tampak lebih suci dan memberikan suasana yang luar biasa. Seolah-olah tempat ini adalah bangunan berharga dari alam dewa. Kedua individu memasuki restoran dan memilih kamar pribadi. Setelah membuka jendela, helai demi helai esensi spiritual mengalir masuk, menenangkan pikiran mereka. Lumayan, kalau air ini diminum terus-menerus bisa memperpanjang umur. Itu bahkan lebih bermanfaat bagi para pembudidaya dan layak untuk nama mata air spiritualnya. Tamu lain menghela nafas memuji. Bencana besar baru saja berlalu, jadi mereka yang bisa tetap santai bukanlah orang biasa. Shi Hao dan Pri Yu Chen tidak memperhatikan mereka. Mereka pindah meja dan duduk berseberangan. Dia bisa mencium aroma anggrek yang melayang ke arahnya yang menyatu dengan aroma alaminya, dan aroma ini mengandung aura Dao yang hebat. Ini membuat Shi Hao tercengang. Wanita ini benar-benar tangguh, mendapatkan manfaat besar dari bencana besar juga. Itu seperti dia. Jika dia tidak bisa menahan auranya, dia juga akan mengeluarkan sejenis wewangian. Ini adalah tanda daging seseorang lebih menyelaraskan dengan Dao. Tangan putih lili Feri Yu Chen bergerak lembut, dan cahaya kabur menyebar keluar dan mengelilingi kamar pribadi ini. Itu untuk sementara mengisolasi daerah ini dari dunia luar. Apakah kamu mengerti bencana besar itu? Setelah mendengar ini, Shi Hao menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tahu sedikit, dia masih belum memahaminya sepenuhnya. Baik Dewa Willow maupun pagoda kecil tidak menjelaskannya secara rinci. Di sisi lain, dia tahu bahwa Heaven Mending Sekte pasti memahaminya. Itu adalah sekte yang kuno dan abadi. Jika mereka mengaku tidak memiliki hubungan dengan alam yang lebih tinggi, tidak ada yang akan mempercayai mereka. Anda hanya harus mengambil kesempatan dan melanjutkan.
Ini adalah kesempatan besar. Peri Yuchen dengan tenang berkata. Shi Hao tetap diam dan dengan tenang duduk di sana. Tiba-tiba, Peri Yuchen mengungkapkan senyum yang bukan senyuman dan berkata, "Kamu ingin bergerak sekarang? Tetapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa Anda tidak dapat menangkap saya sekarang dan malah akan mengejutkan semua orang di sini." Shi Hao tetap diam. Setelah memikirkannya secara rahasia, dia tidak bergerak. Selain itu, kamu akan menemukan bahwa semua yang kamu lakukan akan menjadi perjuangan yang sia-sia, kata Peri Yuchen. Melalui gerimis cahaya yang kabur, dia melihat keluar jendela dan berkata, para ahli tertinggi ditangkap dan dibunuh, sementara orang-orang biasa tidak layak. Ibarat benih, menunggu matang, menurutmu seperti apa makhluk-makhluk daerah ini? Teori bidang obat sebenarnya benar. Shi Hao berkata dengan lembut. Kemudian gelombang kemarahan mulai membakar dalam pikirannya. Jika ini benar, maka itu terlalu menyedihkan. Itu tidak sepenuhnya benar. Penangkapan dan pembunuhan para ahli tertinggi yang baru saja saya sebutkan hanyalah sebagian kecil dari bencana besar. Itu sama sekali bukan alasan utama dari bencana besar itu, kata Peri Yuchen. Matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Shi Hao mengerutkan kening dan berkata, apa yang ada di alam ini? Mengapa mereka bertindak begitu tidak terkendali? Mereka bahkan tidak memperlakukan alam bawah seperti sesuatu. Seberapa kejam itu? Jika Anda ingin memahami, ingin tahu, Anda dapat sepenuhnya melampaui keduniawian. Tidakkah kamu akan mengerti semuanya kalau begitu, kata Yuchen. Dia tidak menyerah dan terus memujuknya dengan lembut. Jika diberi kesempatan untuk memiliki kecantikan luar biasa seperti ini sebagai pendamping, setiap orang normal pasti akan merasa seperti sedang bermimpi. Shi Hao menghela nafas. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang hebat di alam bawah. Persisnya apa yang membuat mereka begitu merepotkan diri mereka sendiri? Apakah mereka ingin dia mengendalikan negara batu, mematuhi perintah mereka, dan kemudian menggunakan seluruh negara untuk mencarinya? Keduanya sama-sama pintar. Mereka tidak perlu mengatakan terlalu banyak untuk mengungkapkan apa yang mereka maksud. Setelah saya mengatakan begitu banyak, Anda masih tidak mengerti kekuatan besar. Ekspresi Peri Yuchen lembut, dan dia menjadi semakin menonjol dan bersemangat. Akhirnya, dia mengerti dan berkata, kalau begitu izinkan saya berbicara tentang beberapa detail yang tidak diketahui. Bagaimana perasaan Anda tentang wilayah gurun, dan juga tentang wilayah lain? Beberapa mirip dengan era gurun besar, beberapa telah memberdayakan tanah dan pahlawan besar, beberapa tidak cocok untuk makhluk hidup, berubah menjadi tanah kematian. Shi Hao mengerutkan kening dan berkata. Dia sedang memikirkan apa yang ingin dia katakan. Apakah menurut Anda 8 wilayah ini cukup besar? Yuchen bertanya. Dao besar itu luas dan tak terbatas seperti bintang-bintang di langit. Adapun dunia bumi, saya rasa itu tidak boleh kurang dari yang di atas. Shi Hao menunjuk dengan jarinya ke atas menuju surga ke-9. Yuchen menghela nafas pelan. Dia kemudian tersenyum. Kecemerlangan dan kecantikannya luar biasa, dan bahkan Shi Hao hampir menjadi linglung. Penampilannya begitu murni dan suci sehingga membuat hati bergetar. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda yang sebenarnya, tempat seperti apa 8 wilayah ini sebenarnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.